Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa karena tiap hari selalu baru kasih-Nya kepada kita. Kita terus bersyukur dan bersuka cita karena kita sedang belajar tentang mahkota yang kita akan terima. Kita sudah belajar tentang mahkota kehidupan, mahkota yang kekal. Karena di dunia ini semua orang berlomba-lomba mengejar mahkota yang sementara, yang fana. Tetapi kita mengejar mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak binasa. Seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi ini yang kita rindukan dan harapkan, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Jadi sebuah mahkota yang mulia yang tidak akan diambil. Ini yang kita harapkan dan kita doakan. Ini menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat mahkota yang kedua, yaitu mahkota sukacita. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi siapa pengharapan dan sukacita kami atau mahkota kemegahan kami? Pelayanan atau jiwa-jiwa yang kita menangkan itu merupakan suatu mahkota. Jadi jiwa-jiwa yang kita menangkan, jiwa-jiwa yang kita layani itu merupakan mahkota sukacita, mahkota kemegahan kita. Ya, satu hari mungkin ketika saudara sampai di surga, ada orang-orang yang datang yang saudara tidak kenal, dan mereka berkata, "Terima kasih Pak, terima kasih Bu." Saudara bingung dan saudara berkata, "Kenapa?" Dan mereka berkata, "Karena lewat seorang penginjil atau seseorang datang ke kampung kami dan kami mendengar berita tentang Yesus, dan orang itu ternyata dibiayai, disponsori, didukung oleh Bapak Ibu yang telah memberikan persembahannya untuk pelayanan misi atau lain sebagainya." Hal-hal itu bisa terjadi karena kita tidak tahu rangkaian. Sama seperti pendeta Yonggi Cho, seorang pendeta yang besar. Dia ketika sakit, ketika dia sedang dalam pencarian, datang seorang anak sekolah menginjili dia, bersaksi tentang Kristus. Tetapi dia tidak peduli, dia justru menyerang sehingga sampai anak SMA itu dia nangis. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa anak itu memberikan sebuah Alkitab, dan pemberian Alkitab itu yang membuat akhirnya Yonggi Cho bertobat. Dan ada banyak kisah-kisah bahwa saudara bisa mengenal Tuhan karena ada orang yang telah berdoa sebelumnya, karena ada orang yang telah menginvestkan hidupnya, waktunya, tenaganya, doanya, sehingga kita melihat ada orang-orang yang berubah, bertobat. Satu hari David Livingstone, ya, ketika dia pulang cuti dari penginjilannya di Afrika, sebuah medan yang dia harus hadapi binatang buas, suku-suku primitif. Dia pernah diserang oleh singa yang besar yang ganas sampai tangannya hampir putus. Istrinya, anaknya meninggal karena penyakit malaria, kolera. Dan saudara tahu dia tetap gigih menginjil, melayani karena ada mahkota. Dia mengerti prinsip ini. Tidak ada sukacita yang lebih selain melihat orang-orang bertobat. Dan ketika dia sampai di pelabuhan di Inggris, ya, tiba-tiba dia lihat ada satu pasukan kerajaan menyambut. Dia pikir dia yang akan disambut, tetapi alangkah sedih dan kecewanya dia, ternyata yang disambut itu adalah putra mahkota yang baru saja pulang dari Afrika berburu binatang-binatang liar. Lalu dia sedih, dia berkata, "Aduh Tuhan, aku mempertaruhkan nyawa untuk menginjili orang-orang.
Tetapi putra mahkota itu, ya, dia cuma nembakin binatang. Pulang disambut sedemikian rupa. Lalu dia mendengar suara Tuhan berkata kepada dia, "Anakku, hambaku, bukankah kamu belum pulang ke rumah Bapa Surgawi? Nanti waktu kau pulang, engkau akan disambut lebih meriah daripada putra kerajaan itu." Jadi saudara, saya percaya ada penyambutan khusus untuk orang-orang yang telah berjuang di ladang misi, untuk orang-orang yang telah melayani Tuhan di tempat-tempat di mana mungkin mereka tidak dikenal, mereka tidak diketahui, dan mereka tidak penting itu. Di hati mereka cuma adalah jiwa-jiwa. Dan kalau saudara mengerti prinsip ini, jiwa-jiwa itulah mahkota kemegahan, mahkota sukacita kita. Makanya dalam pelayanan, kalau saudara memahami prinsip ini, saudara tidak akan lemah, saudara nggak akan pusing, nggak akan susah. Jadi saya berdoa biarlah mahkota kemegahan ini ada pada saudara karena saudara mengerti. Sebagai orang Kristen, bahwa kita memiliki sukacita, dan sukacita kita bukan karena apapun, tapi karena jiwa-jiwa, karena pertobatan. Ketika ada satu orang bertobat, kita berkata malaikat di sorga bersorak-sorai. Jadi sukacita sorga itu bukan karena saudara dapat duit, dapat pangkat, kedudukan. Seperti hari ini kita lihat orang begitu duniawi, mengukur sukacita itu cuma dari hal-hal kayak begitu. Seumur hidup saudara, berapa orang yang saudara doakan, berapa orang yang saudara layani, berapa orang yang saudara kasih waktu hidupmu untuk mereka. Dan Alkitab berkata bahwa mahkota sukacita adalah di mana jiwa-jiwa boleh bertobat, dilepaskan dari apa? Dari maut. Mereka diselamatkan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena itu saya berdoa, biar kiranya ada mahkota sukacita, mahkota kemegahan. Karena kita melayani Tuhan, memberikan waktu kita untuk jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.